Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tetin Siti Robiah dari Prodi D3 Keperawatan kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat rangkuman, ikhtisar, abstraksi, dan resensi. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tentang rangkuman. Nah, di sini ada membaca dan memahami naskah asli. Untuk membuat ringkasan, tentu langkah utama yang harus dilakukan adalah membaca naskah asli yang akan diringkas. Selanjutnya ada menulis ide pokok atau gagasan utama. Cara membuat ringkasan selanjutnya yaitu menulis ide pokok atau gagasan utama. Peringkas dapat mencatat ide pokok paragraf per paragraf. Selanjutnya ada membuat reproduksi, artinya adalah menyusun kembali karangan dalam bentuk singkat sesuai dengan ide pokok yang telah dicatat. Gunakan kalimat tunggal. Dalam membuat ringkasan yang baik, sebaiknya gunakanlah kalimat tunggal. Hal ini lebih baik daripada kalimat manjemuk. Selain itu, kalimat tidak langsung juga tepat digunakan untuk membuat ringkasan. Selanjutnya ada ringkas kalimat. Dalam ringkasan tidak perlu menggunakan kalimat yang panjang, cukup mengubah kalimat yang menjadi prasa, kemudian prasa menjadi kalimat. Setidaknya prasa terdiri dari 2 kata, sehingga tepat jika dibuat menjadi kata. Selanjutnya ada menghilangkan kata sifat dan keterangan. Terkadang kata sifat atau keterangan tetap dicantumkan dalam ringkasan, gunanya untuk menjelaskan ide pokok yang tersirat dalam rangkaian keterangan atau rangkaian kata sifat. Pertahankan susunan gagasan. Inilah guna dari mencatat ide pokok, di mana kamu harus mempertahankan susunan gagasan atau urutan dari naskah yang sudah kamu baca. Susunan dari karangan asli itulah yang harus dirumuskan kembali menjadi ringkasan yang kamu kembangkan dengan kalimatmu sendiri. Perhatikan panjang ringkasan. Ringkasan tentu berbeda dengan naskah karena merupakan bentuk dari tulisan ulang suatu naskah. Maka ringkasan tidak boleh terlalu panjang, apalagi melebihi naskah aslinya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah mengenai cara membuat ikhtisar. Nah, membuat ikhtisar tidak bisa dibuat begitu saja. Ada langkah-langkah yang perlu diperhatikan supaya ikhtisar yang dibuat bisa maksimal. Yaitu yang pertama ada membaca teks maupun naskah dengan keseluruhan. Yang kedua ada mencatat di bagian gagasan maupun ide utama. Yang penting dalam penggunaan kata-kata sendiri. Nah, yang ketiga ada membuat susunan kerangka pada tulisan. Yang keempat ada mulai menulis ikhtisar. Yang kelima mengecek ulang gagasan asli dari tulisan tersebut. Yang terakhir ada melakukan koreksi kembali pada kesalahan bahasa. Yang selanjutnya ada abstraksi. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat abstraksi. Nah, yang pertama ada jumlah kata. Cara penulisan abstrak. Pertama, dalam penulisan kata maksimal adalah 150 kata. Jumlah ini adalah aturan umum yang harus dipahami oleh setiap peneliti. Yang kedua, ada jarak antar baris. Selanjutnya, kita harus mengetahui spasi penulisan antar baris. Dalam cara membuat abstraksi adalah spasi atau single spacing, spasi satu atau single spacing. Yang ketiga, ada penulisan bahasa asing. Penggunaan bahasa asing dalam abstraksi harus dicetak miring dalam penulisannya. Bukan hanya bahasa asing yang harus dicetak miring, tetapi juga bahasa ilmiah
yang akan ditulis dengan penulisan abstraksi itu harus dicetak miring. Yang keempat, ada jumlah paragraf. Setiap membuat abstraksi terdiri dari 3 paragraf. Nah, pertama memuat judul penelitian, rumusan masalah, latar belakang, dan tujuan peneliti. Yang kedua, ada metode penelitian, teknik analisa data, landasan teori. Nah, yang terakhir ada hasil atau kesimpulan yang diperoleh dari penelitian. Selanjutnya yang kelima itu ada bahasa. Nah, dalam membuat abstraksi kita harus memperhatikan bahasanya. Dalam penulisan abstraksi, bahasa yang digunakan itu bahasa induk dan bahasa global. Yang keenam ada kata kunci. Abstrak diberikan kata kunci yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Jumlah kata kunci yang diberikan sekitar 3-5 kata yang dipisahkan dengan tanda koma. Nah, dan yang terakhir ada penulisan singkat, padat, dan jelas. Penulisan abstrak yang akan dibuat perlu menulis abstrak dengan singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar jumlah kata yang digunakan tidak boros, serta poin yang ingin dibahas pada setiap paragraf tidak keluar dari penulisan abstrak yang baik dan benar. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang membuat resensi. Nah, membuat resensi itu yang pertama ada tentukan buku yang akan diresensi. Nah, tahap pertama menentukan buku yang akan diresensi. Apakah buku tersebut adalah jenis fiksi atau non-fiksi? Menulis resensi buku non-fiksi dan fiksi pada dasarnya sama. Hanya saja tetap memiliki sedikit perbedaan, terutama sisi kronologis cerita. Yang kedua, ada membaca buku yang akan diresensi. Setelah menentukan bukunya, wajib membaca buku tersebut. Dengan membacanya, kamu akan mengenal aspek yang ada dalam buku. Nah, yang ketiga ada pilih teknik menulis resensi. Langkah berikutnya adalah pilih teknik menulis resensi. Ada beragam teknik menulis resensi, yakni teknik cutting, dan glueling, teknik focus link, dan teknik comparing. Yang keempat ada menulis sesuai dengan unsur-unsur resensi. Tahap krusial yakni menulis resensi buku. Pada tahap ini kamu harus menulis dengan memperhatikan unsur-unsur resensi. Setelah mendapatkan gambaran dan ulasan yang akan diangkat dalam resensi, maka kamu harus menentukan judul resensi, menulis identitas buku, membuat ikhtisar, memberikan penilaian berisi kelebihan dan kekurangan. Nah, dan yang terakhir ada baca ulang. Dengan membaca ulang, kamu bisa mengoreksi tulisan, misal ada tulisan yang typo, kesalahan penulisan struktur, dan yang kurang, dan sebagainya. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai membuat rangkuman atau ringkasan, ikhtisar, abstraksi, dan resensi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.